Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Risma dalam acara Tanya Kesehatan. Kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak tengah menjadi perhatian dunia. Sebab hepatitis ini belum diketahui penyebabnya, sementara kasusnya yang terus bertambah. Dan kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini telah ada di Indonesia. Baik, untuk membahas masalah ini telah hadir bersama kita dokter spesialis anak, yaitu Dr. Sulaiman, SPA Konsultan. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis anak, konsultan saluran cerna anak yang ada kaitannya dengan kasus ini pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Baik, langsung kita sapa. Dokter, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter? Ya, gimana dokter? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan. Terima kasih banyak. Baik dokter, berbicara tentang masalah kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini dokter, sebenarnya apa sih pengertian dari penyakit hepatitis ini sendiri dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada kesempatan ini kita perlu membahas tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu adalah dua suku kata, hepar dan itis. Hepar itu adalah hati atau liver bahasa Inggrisnya. Sedangkan itis itu proses infeksi, proses peradangan. Jadi apa itu hepatitis? Hepatitis merupakan arti dari peradangan atau infeksi atau nekrosis organ hati. Jadi gejalanya bisa pasien jadi kuning atau liver yang kita sebut, atau penyakit kuning bahasa Aceh. Berikutnya kalau kita raba, periksa hati, teraba hatinya membesar. Hati tubuh kita ini sebelah kanan. Ruangan dari iga, dari rusuk ini bawah teraba hepar, dan kalau kita tekan nyeri. Nah, itu disebut pembesaran organ hati disebut organomegali atau hepatomegali. Jadi hepatitis sendiri itu sebenarnya banyak penyebabnya. Ada yang penyebab karena infeksi, bisa karena non infeksi. Kalau yang non infeksi bisa karena keracunan obat. Misalnya anak-anak apalagi terjangkau obat paracetamol, yang sekarang paracetamol kan banyak jenisnya, rasanya enak-enak disenangi oleh anak-anak. Kalau kita simpan terjangkau sama anak-anak, dia bisa minumnya karena saking enak ya, rasa stroberi enak langsung minum. Itu bisa keracunan karena obat, dan bisa mengakibatkan liver, kan matanya kuning. Itu disebut hepatitis karena obat, atau di bahasa Inggrisnya hepatitis drug induced, berarti obat sebagai pemicu akhirnya kuning atau liver. Yang lain bisa juga karena orang dewasa muda, dewasa yang biasa di Eropa atau di Amerika, mereka sering konsumsi alkohol. Alkohol itu juga bisa mengakibatkan ke hepatitis, dan bisa juga karena keracunan yang lain, makanan atau lain. Yang paling heboh lagi sekarang karena hepatitis itu ternyata bisa disebabkan oleh karena virus atau infeksi. Infeksi itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa kecacingan, masuk sampai ke hati, bisa ke abses hati, itu infeksi bakteri. Yang lain infeksi disebabkan virus, dan virus A, B, C, D sampai itu bisa terdeteksi. Pertama A bisa deteksi, periksa darah sedikit, periksa kadar imunoglobulin anti HAV. Untuk periksa hepatitis B, periksa IgM anti HBC, periksa HBsAg. Bisa lagi kalau untuk hepatitis C, kita periksa IgM anti HCV. Sedangkan tadi A, B, C, D dan E tidak ada reagensia, dan yang D itu tidak perlu diperiksa karena kalau sudah periksa B, kalau B negatif berarti juga D negatif.
Sedangkan untuk hepatitis virus A sampai E sekarang ada hepatitis virus itu tidak ada regensia sampai sekarang ini. Jadi yang hepatitis karena virus diketahui penyebabnya apa, virus A, virus B, virus D, virus E dan D, itu diketahui penyebabnya. Hepatitis dan bahasa Inggrisnya acute hepatitis of unknown etiology. Itu yang bisa saya jawab. Jadi masih misterius sampai sekarang. Ya, dokter. Ya. Jadi tidak termasuk hepatitis A, B, C, dan D itu, dokter ya? Ya, tidak. Baik, dokter. Sementara gejala dari hepatitis ini sendiri bagaimana, dokter? Baik. Jadi gejala-gejala penyakit hepatitis ini seperti gejala hepatitis umum. Yang pertama, gejala awal dia bisa karena hari-hari mencret, mual, muntah, ada demam-demam sedikit, sakit perut, dan khusus untuk kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini ada juga disertai problem saluran napas, sedikit ada batuk pilek. Jadi itu masih gejala awal. Kalau gejala awalnya belum terobati dengan baik, dia bisa berlanjut. Keluhan atau gejala penyakit hepatitis yang belum diketahui yang lebih lanjut adalah anaknya bisa kuning, matanya kuning, kita lihat di telapak tangan atau seluruh tubuh sampai kuning, ada yang gatal seluruh tubuh, mata kuning, telapak tangan, telapak kaki kuning, di mata yang kuning, mata putihnya jadi kuning. Berikutnya tanya kok warna kencing, warna kencing, kata disebut biasa seperti teh pekat atau warna gelap, ya. Berikutnya apa, bisa diketahui BAB-nya, tanya warna BAB-nya warna apa. Kalau warna dempul itu merupakan juga gejala lebih lanjut dari penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebab ini. Itu gejala lanjut. Yang lebih memastikan lagi gejala lebih lanjut, perlu pemeriksaan laboratorium sedikit, ambil darah sedikit. Apa yang diperiksa adalah fungsi hati. Fungsi hati apa? Enzim-enzim transaminase hati, yaitu SGOT dan SGBT. Apabila kadar SGOT SGBT lebih sama dengan 500 international unit per liter, berarti dia sudah bermakna sudah terjadi gangguan hati. Jadi gangguan hati terutama nampak pasnya kuning, kencingnya agak gelap, ya, atau teh pekat. BAB dempul itu sudah merupakan gejala lebih lanjut, sudah ada tanda-tanda gangguan fungsi hati. Berikutnya lebih berat lagi apabila diperiksa fungsi hati yang lain. Apa fungsi hati yang lain di samping tadi enzim-enzim transaminase, yaitu fungsi koagulasi. Fungsi koagulasi kan fungsi koagulasi, misalnya kita ada perdarahan, langsung berhenti perdarahannya, berarti fungsi koagulasi tubuh kita bagus, cepat berhenti perdarahan. Ini fungsi koagulasi yang merupakan tugas dari hepat, tugas dari hati kita, bisa dinilai, bisa diukur, yaitu alkali TNF alpha. Tadi meriksa PT APTT, ya. PT protrombin time, itu tanda-tanda fungsi dari pembuangan darah atau koagulasi. Apalagi periksa APTT. Jadi ada kadar atau rasio disebut INR apabila koagulopati ini atau fungsi-fungsi koagulopati di atas dari 1,5 atau INR di atas 2, atau apabila lebih berat lagi apabila INR-nya lebih dari 2. Kalau rasio tersebut lebih dari 2,2 itu dikatakan sudah terjadi gangguan koagulasi. Itu berarti tahapannya lebih berat. Itu malah sudah mengarah ke hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan itu tipe yang sangat berat, sangat fatal. Malah kalau gini keadaannya, malah solusinya hanya transplantasi hati, pengobatan akhir. Kalau tipe yang sudah
hepatitis fulminan atau hepatitis yang sudah berat. Sudah ada indikasi untuk segera dirawat di rumah sakit yang punya fasilitas PICU. PICU itu ICU anak. PICU adalah Pediatric Intensive Care Unit. Perlu dirawat di ICU anak. Apalagi kalau pasiennya sudah terjadi kesadaran menurun, sudah gampang adanya perdarahan, itu harus segera dirawat di PICU, yaitu Pediatric Intensive Care Unit, merupakan ICU anak. ICU anak itu kalau malah ke fulminan, kesadaran sudah menurun, malah ada indikasi untuk melakukan transplantasi hati. Kalau enggak, pasien beberapa saat lagi bisa meninggal, makanya perlu transplantasi hati. Di rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Zainal Abidin ini, untuk sarana transplantasi hati belum ada sarana, belum ada SDM-nya, belum ada fasilitasnya. Mungkin kasus-kasus yang seperti ini perlu dirujuk ke sentral, rujukan ke pusat, ke Jakarta. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di sana bisa dilakukan transplantasi hati. Di Rumah Sakit Surabaya juga bisa dilakukan transplantasi hati. Baik dokter, selanjutnya apakah ada kaitannya vaksinasi COVID-19 dengan penyebab terjadinya kasus hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini dokter? Apakah itu benar atau ini cuma hoak dokter? Ya, jadi karena kasus ini kan keterkaitan, maksudnya berentetan. Kita kan dihebohkan pertama 2019 heboh dengan COVID, 2020, 2021, kan kita udah menurun, 2022 kan malah kita sudah mengarah ke endemi ya. Kemarin-kemarin kan pandemi, kita sekarang COVID mengarah ke endemi. Berarti kan kasusnya semakin jauh, semakin rendah. Jadi ada kaitannya memang, maksudnya ada kejadian-kejadian orang yang mengait-ngaitkan karena beberapa periode yang lalu untuk memberi kekebalan tubuh kepada masyarakat kita, apakah dewasa, anak, untuk mencegah memberi kekebalan terhadap serangan dari virus-virus COVID dengan upaya pencegahan dengan vaksinasi. Jadi tiba-tiba muncullah ada hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Ini dikait-kaitkan, jadi timbul pertanyaan, ada nggak kaitannya pemberian vaksinasi untuk COVID yang terhadap kejadian hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Jadi sudah diteliti, sudah ditelusuri, ternyata anak-anak yang dilaporkan di Inggris, anak-anak yang kena hepatitis akut ini yang dilaporkan di Inggris, yang dilaporkan di beberapa negara yang lain termasuk di Indonesia, ternyata anak-anak tersebut belum pernah mendapat vaksinasi. Berarti kan tidak ada kaitannya dengan vaksinasi COVID terhadap kejadian hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Ada beberapa pakar-pakar, ini sudah diskusi semua tim-tim dari WHO dan seluruh negara, pada pakar-pakarnya, ahli-ahli hepatolog. Hepatolog itu berarti ahli atau pakar tentang hati ya, tentang pada anak. Sudah timbul hipotesis penyebab sementara, berarti hipotesis praduga sementara untuk penyebab apa sih, praduga penyebab apa, kemungkinan ada yang menyebutkan yang dikaitkan dengan adenovirus, karena 54% di Inggris yang menderita hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ternyata ada kaitannya dengan adenovirus, tapi masih 50-an%, belum satu, masih ada kemungkinan penyebab lain. Bisa juga jangan-jangan ada adenovirus yang varian baru, atau bisa juga karena sindrom post infeksi SARS COVID-2. Jadi masih ya juga ada kemungkinan ke SARS COVID-2, atau karena paparan obat atau lingkungan atau toksin ya, karena itu obat dan racun bisa sebagai penyebab hepatitis. Atau ada patogen baru
kuman baru, mikroorganisme baru, apa virus dan lain-lain yang memang belum diketahui masih sendiri atau dia merupakan koinfeksi. Dan infeksi dia ada double infeksi atau infeksi yang lain tambahan yang mengakibatkan ke hepatitis. Ada lagi yang menduga hepatitisnya varian baru dari SARS-CoV-2. Berarti masih semuanya belum ada kepastian, masih praduga, masih ditelusuri lebih lanjut, penelitian lebih lanjut, dan makanya timbul hipotesis atau praduga sementara sebagai penyebab tersebut. Ya, baik, ini belum ada kepastian kaitannya dengan COVID, semuanya, makanya masih perlu penelitian lebih lanjut. Perlu penelitian lebih lanjut, dokter ya. Ya. Baik, dokter. Dan apakah hepatitis akut ini yang tidak diketahui penyebabnya itu bisa menular, dokter? Dan bagaimana cara kita supaya anak kita tidak tertular? Baik, jadi penyakit infeksi ini kan termasuk hepatitis virus ini kan penyakit yang belum diketahui penyebabnya karena penyakit infeksi ya. Infeksi kan pasti ada sumbernya, pasti ada penularannya, kemungkinan. Dan khusus hepatitis yang kita bahas ini penyebabnya penularannya melalui fekal oral. Fekal oral itu, fekal itu tinja oral. Berarti tinja dari penderita hepatitis yang belum diketahui ini ada faktor bisa lalat, bisa kecoa, tinja itu dan hingga ke makanan anak-anak yang lain atau orang lain makan bisa menular dari tinja karena fekal oral. Itu satu. Yang kedua, bisa dengan alat-alat makanan, alat-alat makan, misalnya sendok, ya, piring, apa semua, dan tidak cuci tangan dengan sabun yang bersih, itu sebagai penularan hepatitis ini. Dan sangat disarankan jaga kebersihan perorangan dan jaga kebersihan lingkungan. Itu sangat membantu untuk mencegah penularan. Untuk mencegah supaya tidak timbul penularan, pertama pencegahan secara umum. Apa yang perlu dilakukan? Masyarakat tetap tenang dan berhati-hati. Kedua, rutin mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, minum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan matang penuh. Yang keempat, membuang tinja dan atau popok pada tempatnya dan dijaga, sudah tutup biar nggak ada datang lalat, ya, hinggap lalat. Nanti lalat itu hinggap di tempat makanan, dimakan sama keluarga yang lain, akhirnya timbullah penularan. Makanya sangat infeksius, sangat menular, sangat gampang menular bersama keluarga dan tetangga serta lingkungannya. Berikutnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain. Jangan anak makan anak susah ngapain cuci-cuci kan, langsung digunakan sendok, langsung digunakan piring, yang mau buang pasien, jadi bisa menular. Berikutnya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Berikutnya lagi, mengurangi mobilitas, menjaga jarak dan menggunakan masker. Itu masker tetap, dengan menggunakan masker kita tidak sebentar-bentar masuk apa, makanya fekal oral menular melalui mulut, oral itu mulut. Yang terakhir, memeriksa segera anak jika dengan gejala-gejala tadi yang di atas, anak demam, mual muntah, udahlah diari, apalagi udah mulai nampak kuning, kencingnya sudah warna gelap hitam, tinja sudah warna dempul, itu sesegera mungkin bawa ke pusat kesehatan. Jangan kalau sudah kuning matanya, sudah BAB sudah berdempul, dan tinja BAB sudah dempul, urinnya sudah gelap, itu jangan lagi ke puskesmas, itu harus segera ke rumah sakit yang punya fasilitas termasuk ICU anak, punya tempat-tempat transfusi darah, karena harus segera ditempatkan lebih lengkap fasilitasnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, dokter. Dan yang terakhir, dokter, bagaimana layanan rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, apabila ada anak-anak yang
terinfeksi penyakit hepatitis akut ini, dokter? Baik, jadi kita sudah 2 minggu inisiasi dari pimpinan rumah sakit, dalam hal ini Dr. Isra Firmansyah, SPA, PhD. Beliau memang karena spesialis anak juga, beliau sudah ada menginisiasi membuat tim. Kita sudah ada tim di rumah sakit ini, tim khusus untuk pengelolaan data laksana, memberi pelayanan khususnya kepada kasus-kasus hepatitis yang belum diketahui penyebab ini. Dan kebetulan atas kepercayaan Bapak Direktur memberikan kepercayaan kepada saya, dan saya pada forum ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur mempercayai saya sebagai ketua tim hepatitis yang belum diketahui penyebab ini. Prosedur di rumah sakit kita ini, kita sudah rapat tim, Bapak Direktur memberi pengarahan, kita sudah menyediakan sarana ruang screening apabila ada pasien yang datang sendiri dengan kasus yang kita mengarah ke hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, atau ada rujukan karena alhamdulillah rumah sakit Nawawi ini mengungkapkan rumah sakit rujukan apapun penyakitnya, lagi yang sekarang lagi heboh ini, dirujuk ke rumah sakit kita sudah memfasilitasi, sudah menyediakan sarana ruangan screening pas di depan rumah sakit, depan IGD rumah sakit baru ya, ada ruang screening. Kalau ada pasien masuk, apalagi ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau SKTP. Apa itu SKTP? Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pertama dari puskesmas, yang kedua bisa dari klinik-klinik, apakah klinik di Banda Aceh ini atau di luar Banda Aceh. Yang ketiga dari praktek mandiri, misalnya dari praktek sore, mereka merujuk, kita sudah menyediakan fasilitas. Pertama ruang screening, kalau ada gejala-gejala yang kita bahas tadi, anaknya mencret, batuk sikit, ada sakit perut, ada muntah, apalagi sudah mulai nampak kuning, sudah nampak kencingnya udah agak gelap, ya beda dempul, situ kita di ruang screening itu kita periksa fungsi hati, SGT, SGBT periksa. Kalau dia lebih dari 500 international unit per liter, berarti dia sudah bermakna, berarti ini sudah ada ke hepatitis. Apalagi kalau kita sudah sediakan, sudah ada untuk menyingkirkan apakah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Alhamdulillah kalau itu juga kita periksa negatif, berarti dia gejala-gejala hepatitis sudah mendukung, gangguan fungsi hati sudah mendukung, dan ke A, B, C sudah tersingkir, berarti sudah termasuk pasien itu merupakan probable hepatitis unknown etiologi, berarti probable hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, berarti masuk ke kelompok pasien yang kita bahas ini. Kalau itu sudah kita tentukan, sudah ada hasil, kita arahkan pasien tersebut ke ruang rawat khusus untuk hepatitis yang belum diketahui penyebab ini, yaitu di ruang Pinere. Ruang Pinere yang dulu-dulunya kan kita lokasikan untuk kasus-kasus COVID, tapi sekarang kan COVID kita alhamdulillah nggak ada lagi. Itu kita sudah setting, ada 3 ruangan khusus untuk kesediaan khusus untuk pasien hepatitis yang belum diketahui penyebab ini. Jadi pasien kita menghimbau kalau ada kasus yang menyerupai ke arah ke hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, mohon segera rujuk ke tempat kita sediakan tempat dan berdasarkan alur dan sampai ke data laksana lebih lanjut. Tapi kalau kasusnya sampai kesadaran menurun, apalagi kita lihat ke definisi hepatitis fulminan bisa ditegakkan, berarti tidak ada jalan lain, berarti harus kita rujuk ke Jakarta. Itu tahap akhir. Tapi kalau kasus masih ringan-ringan, insya Allah kita di sini sudah pasien yang kita rawat satu itu sudah bisa pulang. Rujuk ke Jakarta, dokter ya? Kalau sudah fulminan, hepatitis fulminan sudah fatal, sudah menurun, fungsi hati sudah jelek sekali, nggak mampu lagi, hati harus diganti dengan hati baru. Berarti transplantasi hati. Di mana bisa lakukan transplantasi hati di Indonesia? Bisa di Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit di Surabaya, ada di Surabaya juga bisa.
Jadi ada beberapa tempat di Indonesia bisa lakukan transplantasi hati. Mungkin penjelasan tentang alur kita sudah buat tim sudah mensepakati. Jadi kita sudah ada pedoman, berdasarkan pedoman dari rekomendasi IDAI dan rekomendasi dari Kemenkes. Jadi rekomendasi 2 rekomendasi itu kita adopt dan kita melaksanakan semua alur yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan rekomendasi IDAI. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kepada sahabat edukasi, waspada gejala awal dari hepatitis ini seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai dengan demam ringan. Apabila muncul gejala awal, jangan panik, langsung bawa anak kita ke pusat layanan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat edukasi dimanapun kita berada, dan terima kasih kepada Dr. Sulaiman atas sharing informasinya. Semoga bermanfaat. Kami dari tim PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin mohon undur diri. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.